Hari ini kita masuk pada hari ke-38 dalam program doa dan puasa. Mari kita belajar dengan satu topik renungan firman Tuhan, yaitu doa untuk pertumbuhan. Pertumbuhan artinya perkembangan atau kemajuan. Semua orang sangat mengharapkan terjadinya pertumbuhan baik dalam keluarga, dalam usaha kerja, dalam pendidikan, maupun di dalam pelayanannya. Tuhan juga mau kita bertumbuh baik dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan dalam segala hal, misalnya seperti kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru. Kita hidup sesuai dengan firman Allah. Bagaimana cara kita bertumbuh? Yang pertama, saudara, kita belajar. Yang pertama adalah saya dan saudara siap belajar. Sakaria 9 ayat yang ke-17 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya terunamu bertumbuh pesat. Teruna artinya pemuda yang bertumbuh pesat. Tentunya alasan kenapa kita belajar adalah karena mengingat kebaikan Tuhan. Kita jadikan dan doakan buat teruna-teruna, buat kaulah muda. Karena mereka adalah gereja penerus baik, penerus bangsa, penerus gereja, penerus keluarga. Supaya mereka mulai belajar tentang kehidupan mereka harus bertumbuh baik secara iman, pengharapan, kasih, bertumbuh baik, memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru sesuai dengan kehendak daripada Kristus. Yang kedua, kita siap berubah. Sakaria 9 ayat yang ke-12 berkata, kembalilah ke kotamu hai orang tahanan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan mau bangsa Israel berubah dari segala aspek kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang dulu dengan bersungut-sungut, Tuhan berharap supaya mereka tidak bersungut-sungut lagi. Kehidupan mereka yang dulu takut, khawatir, cemas, Tuhan mau mereka tidak dalam keadaan dihantui dengan ketakutan atau kecemasan. Ini bicara tentang siap berubah. Tentunya kita punya alasan kenapa Tuhan mau kita berubah. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, kita siap berbuah. Sakaria 9 ayat yang ke-16 berkata, Tuhan Allah mereka akan melenyapkan mereka pada hari itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikian mereka di tanah Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara harus berdampak. Saudara harus berbuah, bahwa kehidupan seseorang itu dilihat dari buahnya, dilihat dari kehidupan, apakah dia benar-benar hidup di dalam buah-buah yang dimaksud sini adalah buah-buah roh. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita nggak hanya sampai pada belajar saja, berubah saja, tapi kita harus berubah. Karena sebagai orang percaya yang diperlengkapi dengan imannya, dikatakan bahwa Tuhan mau kita berubah menjadi terang dan garam dunia dengan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara layani. Nah, hasil dari pertumbuhan tadi, baik kita sudah belajar, kita sudah berubah maupun kita sudah berbuah, maka apa yang terjadi? Yang pertama, kebesaran Allah dinyatakan. Sakaria 9 ayat 14. Kemudian ada damai sejahtera. Hagai 2 ayat yang ke-10. Kemudian terunamu atau generasi muda bertumbuh pesat dalam iman sesuai Sakaria 9 ayat yang ke-16. Sebagai kesimpulan, saudara, setiap orang mengharapkan pertumbuhan bagi gerejanya. Mari teruslah belajar, berubah, dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai pokok doa, kita terus berdoa biarlah terjadi pertumbuhan iman dalam kehidupan orang percaya. Biarlah kita berdoa untuk generasi muda mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani. Dan kita terus berdoa biarlah generasi muda tidak terjerumus dalam kejahatan dunia. Demikian renungan firman Tuhan pada hari yang ke-38 ini. Buat kita semuanya, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.